Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sapnah dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi efektivitas komunikasi antar budaya. Efektivitas yakni pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dengan mutu tertentu tepat pada waktunya. Sedangkan komunikasi adalah proses pertukaran informasi, gagasan, atau pesan antara dua atau lebih individu atau kelompok yang bertujuan agar pesan dapat dimengerti dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Efektivitas komunikasi adalah proses penyampaian informasi yang dapat mencapai tujuan isi informasi dan memberikan umpan balik atau tanggapan, sehingga informasi dapat berhasil ditransmisikan dan komunikasi yang efektif dapat tercipta. Dalam proses komunikasi, hal yang paling mutlak diperhatikan adalah tingkat keefektifan komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif apabila makna yang ada pada sumber pesan sama dengan makna yang ditangkap oleh penerima pesan. Menurut Effendi yang menyatakan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menimbulkan sikap, opini, ataupun perilaku. Menurut Tewal, komunikasi yang efektif adalah aliran informasi dua arah yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan pesan dapat diterima dan dipahami dengan benar. Efektivitas komunikasi dalam komunikasi interpersonal adalah kemampuan dalam mengelola komunikasi untuk mencapai tujuan bersama. Adapun dimensi komunikasi efektif adalah keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Efektivitas komunikasi antar budaya merujuk pada dampak atau hasil yang muncul sebagai akibat dari proses komunikasi antar individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Komunikasi antar budaya tidak hanya menyangkut pertukaran pesan, tetapi juga melibatkan interpretasi makna yang dipengaruhi oleh perbedaan nilai, norma, dan persepsi budaya. Dalam komunikasi antar budaya, efek yang ditimbulkan bisa bersifat positif maupun negatif. Efek positif dapat berupa terciptanya saling pengertian, kolaborasi, toleransi, dan hubungan interpersonal yang harmonis. Sebaliknya, efek negatif dapat berupa salah paham, konflik, stereotip, prasangka, bahkan diskriminasi. Efek-efek ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kesadaran budaya, keterampilan komunikasi, serta sikap terbuka dari masing-masing individu dalam berinteraksi. Mungkin itu saja materi efektivitas komunikasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.